Baik, hadirin sekalian, sepertinya sudah makan semuanya ya. Jadi sepertinya semuanya juga sudah siap untuk mengikuti diskusi pada sore hari ini. Kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, yaitu narasumber pertama adalah Pak Hasan Basri. Beliau adalah budayawan, sekaligus juga Ketua Dewan Kesenian Belambangan. Monggo Pak Hasan Basri boleh menempati tempatnya. Oh, di sini beliaunya. Iya, kemudian narasumber kedua kita adalah Mbak Dea Widya. Mbak Dea Widya adalah seniman arsitektur yang sudah menyelenggarakan pamerannya di rumah Pak RT di seberang sana yang sudah kita saksikan bersama tadi juga. Kemudian diskusi ini akan dimoderatori oleh Bang Afrizal Malna selaku kurator dari program ini. Untuk membantu Bapak Ibu sekalian memahami jalannya diskusi, kami juga menyediakan translator barangkali ada yang harus kita translate begitu. Di sebelah sana sudah ada Mas Kristanto. Saya yang operator aja ya Pak ya? Baik. Oh iya. Diskusi ini langsung saja saya serahkan kepada Bang Afrizal Malna selaku moderator. Terima kasih. Selamat sore hadirin yang terhormat. Selamat sore Pak Camat, Pak Dusun, Pak Edinsa, warga Desa Bali, kawan-kawan seniman dan lain-lain. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Saya akan dibantu oleh Kristanto untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Di sebelah saya sudah ada Pak Hasan Basri, Dea Widya Evan. Tentang apakah ngobrol-ngobrol ini? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini tidak cukup mudah ya, tapi mungkin saya bisa ngambil contoh yang sederhana. Rata-rata di Dusun Bayu ini ruang tamunya itu lengkap dengan kursi-kursi, meja, minuman, aqua, bunga-bunga, foto-foto, kalender gitu ya. Ruang tamu dilihat sebagai ruang pertemuan, tukar informasi, dan juga tempat menyimpan kenangan. Jadi ada sejarah yang tumbuh di ruang tamu kita. Kira-kira seperti itu, setiap kita datang ke ruang tamu, kita ikut menikmati pertumbuhan apa saja yang ada di ruang tamu itu. Pertanyaannya adalah, apakah ruang tamu seperti itu bisa diperbesar? Tidak semata-mata ada di dalam rumah kita, tapi juga ada di ruang yang lebih besar, yaitu di Dusun Bayu ini. Nah, kira-kira pertemuan kita ini adalah sebuah pembesaran dari ruang tamu itu. Pertemuan di dalam pembesaran ruang tamu ini ada dua arus pertemuan. Pertama, pertemuan dari dalam yang diwakili oleh Pak Hasan Basri sebagai pengamat Bayu dari dalam, dan yang kedua dari luar, Dea Widya Evan yang datang dari luar dan melihat ke Bali. Kenapa kita memilih dua kutub yang berbeda ini? Kalau kita melihat gunung dari jauh, gunung itu kan terlihat. Tapi ketika kita sudah ada di kaki gunung atau di lereng gunung, kita sudah nggak bisa melihat lagi gunung itu. Jadi ketika kita berada dalam jarak yang terlalu dekat,
kadang-kadang kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Karena itu kita butuh mata yang lain gitu, mata yang datang dari luar. Nah, kita akan lihat apa yang akan terjadi dari dua pertemuan ini. Mungkin kepanjangan Chris bisa menerjemahkan. Saat ini pun kalau nyuwun pangapunten kok beli mungkin atur kula niku kirang lucu prono wonten ing pegawai panjenengan sedaya. Mergi basa Jawa kula niku nggih campur-campur wonten alus wonten kasar wonten niku nggih. Terus ngeten Bang Afrizal Maulana ini mengatakan bahwa di Desa Bayu ini memiliki satu ruang tamu yang itu sangat lengkap. Niku pepak, ruang tamu niku pepak di wonten hiasan lukisan, wonten keramik gambar manuk-manuk niku merak ngoten niku, terus wonten sofa. Nah, nopo mboten saged ruang tamu niku diperluas. Jangan-jangan nopo niki Bayu niki jangan-jangan saged dados ruang tamu kagem kita sedaya. Nah, jangan-jangan niki halaman, jangan-jangan niki ruang tamu. Ngoten niku. Nah, ten niki wonten kalih narasumber yang menika Mas Hasan Basri ini melihat dari dalam, ningali saking dalam Bayu niki, amargi Mas Hasan Basri niki asli yang Banyuwangi. Nah, Bang Afrizal niko gadah gambaran ngoten iki. Wong sing ndelok gunung saka kaduan niku mesti ketok. Ning nek dhewe wis ning lerenge iki ora ketok gununge. Nah, ibaratnya Bang Hasan Basri ini, Mas Hasan Basri ini yang ada di lerengnya, yang sangat dekat, ingkang sangat erat niku. Nah, ingkang nonton gunung saking kaduan menika Mbak Dia niku tebih sanget dereng kenal Bayu, dereng nate ten Bayu, hadir ten mriki dugi mriki untuk meneliti. Nah, pripun tanggapanipun Mbak Dia, pripun tanggapanipun Mas Hasan Basri. Nah, monggo kita saran-saran bersami pendapatipun Mbak Dia kali Mas Hasan Basri menika. Ya, yang kedua saya persilahkan ke Pak Hasan Basri untuk memperkenalkan diri secara langsung. Terima kasih keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Basri, aslinya kula itu lahir di Jambi. Terus kula iki medaman tadi dulu. Saya kerja di Banyuwangi Kota, di SMPN 1 Banyuwangi. Saya ini seorang guru, kemudian kebetulan bareng dengan teman-teman seniman Banyuwangi gitu, ngurus kegiatan seni budaya di Banyuwangi di wadah Dewan Kesenian Belambangan. Begitu saja, Pak. Ini Mas Hasan Basri itu saking mahir, hasil mahir, beliau dados guru menika. Nah, jadi Mas Hasan Basri langkung-langkung luwih erat penelitian kebudayaan, sering ngamati kebudayaan, ngoten itu. Dan kalau panas bisa di sini. Dan kamu sendirian nggak apa-apa. Kamu jadi ratu sendirian di sini. Nggak apa-apa. Aku mau perkenalkan ini. Terima kasih. Saya Dea. Saya dari Bandung. Pekerjaan saya dosen di Universitas Telkom, dan saya juga membuat karya seni, biasanya karya seni yang eksperimental dan instalasi. Juga seorang arsitek ya. Iya, dan praktek sebagai arsitek.
Perkenalkan niki pun Mbak Dia, langsung pun saking Bandung. Niki Mbak Dia itu selain seniman, dia menika dosen dan niku nggih dosen ini tata arsitektur ya, dosen arsitektur wonten Bandung niku. Ya, terima kasih Pak Hasan. Lihat, kita mulai dari Pak Hasan Basri. Pak Hasan Basri akan menggunakan slide. Bisa dilihat ya slide-nya. Silakan. Terima kasih Pak Afrizal, terima kasih Pak Mbak Dea, dan kula nuwun kepada para sesepuh dan Bayu mriki. Sebelumnya saya mohon maaf, ini sepertinya ngelancani begitu. Saya tahu Bayu itu sedari kecil ngelencer, biasanya kan ketemu Bayu waktu itu ya. Kemudian tahun 2007 saya agak intens ngambil foto-foto itu gitu. Termasuk nanti foto-foto yang akan saya sampaikan itu hasil jepretan saya tahun 2007 ya. Saya ini tadi lewat itu jepretan tahun 2007 itu sekarang masih ada ya. Nah, katanya Pak Afrizal tadi, saya kepingin memotret, melihat, memaknai, menangkap dari sisi orang Banyuwangi atau orang Bandung. Kalau saya pribadi mendengar kata Bayu itu satu, tempat yang indah, kaki gunung, udaranya dingin. Kemudian setelah saya mengenal buku-buku, saya tahu Bayu itu adalah tempat istana para datu, tempat para raja dan tempat orang-orang penting itu ada di tanah yang indah ini. Kalau digambar ini Bapak Ibu, dari Banyuwangi kota di pantai, kemudian naik ke Bayu ini, itu sangat tinggi, termasuk dataran tinggi. Orang-orang penting dulu selalu mencari tempat itu adalah di dataran tinggi. Entah apa pertimbangannya, kalau kita cari di tempat lain di Nusantara juga begitu. Bahkan makam orang penting itu rata-rata juga milik di tempat tinggi. Berarti Bayu itu secara sejarah historis menempati kedudukan penting dalam perkembangan sejarah Belambangan secara keseluruhan. Mungkin kalau tujuan gambar-gambar ini, selamat datang di masuk desa Bayu. Ini potret tahun 2007, sekarang masih ada di tempat yang sama. Ya. Nah, Bayu itu ini Bapak Ibu, tingginya itu 800 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat tinggi. Malang itu 400 sampai 600. Ini 800. Kategori dataran tinggi. Kemudian luas kecamatan Songgon itu 301,8 km. Dan luas desa Bayu ini saya melihat di webnya seseorang, entah benar atau tidak. Kalau lihat gambarnya ini separuh dari kecamatan Songgon itu adalah wilayahnya desa Bayu yang di warna merah ini. Gitu. Terus niki saking gambaranipun, saking penilaianipun Mas Hasan Basri menika, Bayu menika nggadhahi posisi ingkang penting kagem napa kemawon. Ugi kagem sejarah Belambangan. Nah, wonten layar menika niku keterangan secara geografis wonten ketinggian 800 mPDL atau 800 meter dari permukaan laut menika.
Nah, ini enten gambar lukisan Payen pelukis Belgia. Kalau lukisan itu berarti belum ada foto ya Pak Afrizal waktu itu. Nah, ini lukisan ini mengambil view, mengambil sudut lihat niku teng Sukorojo. Sukorojo itu dekatnya stasiun Karangasem. Ke utara ada SMA 1 Gelagah. Nah, di lokasi SMA 1 Gelagah itu dulu ada rumah asisten residen Banyuwangi. Itu tahun 1828. Saya membayangkan melihat gambar ini, lukisan ini, itu Bayu adalah sebelah sini, negeri di atas awan. Kalau melihat dari sana itu kan melihat ke arah barat daya ya. Itu adalah disitulah posisi tempat jenengan semuanya tinggal di sini. Jadi Bayu itu adalah tempat yang sangat indah, negeri para dewa bangsa gitu ya. Kemudian ini ya. Bangunan yang tadi ini sudah tidak ada, sudah dirobohkan dan diganti dengan bangunan SMA Negeri 1 Gelagah. Iya. Di beberapa dokumen itu di sini ini di depannya itu ada jalan, itu disebut sebagai boulevard pada masa itu, tempat yang indah. Berikutnya ini Bapak Ibu, nah ini saya lihat dari Google Map, itu Bayu seperti ini. Yang ini adalah Rowo Bayu yang sekarang, pemukimannya di sini. Nah, jadi kita tinggalnya sekarang di sini ini kumpulnya. Seperti katakan Pak Afrizal tadi, ruang tamu penduduk itu pencerminan juga jejak sejarah, ingatan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk benda-benda yang ada di ruang tamu. Tanah yang luas ini adalah jejak sejarahnya, perjalanannya dulu adalah tercermin dalam ruang tamu yang sekarang, yang kelihatan, yang nempel, dan juga yang ada pada pikiran orang Bayu masing-masing. Setiap orang Bayu pasti memiliki memori, pandangan, angan-angan, ingatan yang berbeda-beda. Ingatannya itu dipengaruhi apa oleh yang didengar, apa yang dibaca, dan apa yang dilihat. Nah, kebetulan saya membaca. Nah, oh ya, Nih, terus Mas Hasan Basri juga menghentikan bahwa keindahan utawi kesejukan dan luar biasanya Bayu ini tercermin juga di dalam ruang tamu yang di situ ada berbagai lukisan. Nah, mungkin atau Mas Hasan Basri mengatakan bahwa itu adalah wujud ingatan, bahwa itu yaitu begitu keindahan Bayu. Nggih ngoten niku kesayanganipun Bayu menika kawujud saka ruang tamu niku. Ngoten niku. saya punya buku gambar karena buku narsih di Banyuwangi sangat terkenal, Pak Afrizal. Di buku Babat Belambangan ini dikumpulkan ada Babat Sembar, Babat Tawang Alun, Babat Masepuh, Babat Bayu, dan Babat Noto Diningrat. Dalam buku ini yang merangkum 1, 2, 3, 4, 5 babat ini, 2 babat bercerita tentang Bayu. Yang pertama adalah Babat Tawang Alun yang ini. Yang kedua Babat Bayu. Kalau Babat Tawang Alun itu menurut Ibu Winarsi ini adalah dikarang sendiri, ditulis sendiri oleh orang Belambangan.
terlihat dari sudut pandang cara bercerita itu sangat dekat dan menggambarkan secara detail perasaan gelora orang Belambangan. Jadi ini koyoke wong Belambangan nyeritakan awake dhewe. Seperti orang Belambangan menceritakan dirinya sendiri. Niki di babat Tawang Alun. Nah, di babat Tawang Alun itu salah satu pupuhnya di pupuh Durmo itu menggambarkan Bayu itu adalah tempat yang sangat makmur di bawah kepemimpinan Prabu Tawang Alun. Rodo cerita sebelumnya. Lo jujur mohon pas di Bayu itu Prabu Tawang Alun merasa menemukan tempat yang sangat bagus. Karena tempat ini indah, maka penduduknya dalam waktu singkat bertambah. Banyak penduduk sekitar di sini yang pindah ke sini ngikut Prabu Tawang Alun. Disebutkan dalam babat Bayu itu, dalam babat Tawang Alun itu, dalam waktu singkat sini jumlah penduduknya 2000. Pada masa itu jumlah 2000 itu berarti di Bayu ini sudah seperti metropolitan, sebuah kota besar dengan magnet utamanya adalah Prabu Tawang Alun yang sangat dikenal bijaksana dan menjadi legenda, sangat dicintai. Oke, wonten Bayu menika napa daerah menika niki dibahas niku wonten buku babat Belambangan niku kaping kalih kalih ngoten niku. Niku babat Tawang Alun kalih babat Bayu menika. Nah, wonten buku babat Belambangan menika wonten ing jaman babat Tawang Alun menika jumlah pendudukipun niku dugi 4000. Nah, mungkin nek sakniki niku pun saged disebut kutha ngoten niku. Dados masa lalune nipun napa masa lalune Tawang Alun menika daerah menika sakniki niku pun dados kutha. Yen pun nate dados kutha ngoten niku. Nah, ini bukti sekarang perang ini adalah orang Banyuwangi menganggap penting petilasan Prabu Tawang Alun sampai diberi tanda seperti ini. Saya tadi lewat ke sana masih ada tanda ya ini tadi ya, tasing nggih. Kemudian kalau kita ke Rawabayu sekitar, di sana situs-situsnya yang sebenarnya sudah hampir habis atau habis, tapi begitulah. Karena dalam benak orang Belambangan, orang Banyuwangi itu memori tentang Bayu, kebesaran Bayu zaman itu, maka sekarang direvitalisasi lagi, dicoba diwujudkan lagi sesuatu yang dulu pernah ada yang hilang. Berarti tadi itu ruang tamu itu yang ada di rumah kita masing-masing itu sebenarnya ada di wilayah Bayu ini, memori kita. Kemudian ada lagi babat yang satu lagi yang itu babat Bayu. Babat Bayu ini ditulis tahun 1820. Sama dengan babat Tawang Alun tadi juga ditulis tahun 1820. Tapi kalau babat Tawang Alun tadi yang menulis itu orang Belambangan sendiri, ini lain. Yang menulis namanya menamakan dirinya Wiro Leksono. Dia ini seorang pedagang kain asal Lumajang. Tahun 1820 itu mampir atau singgah berada di Probolinggo. Pas di Probolinggo itu dia itu banyak dapat cerita tentang Bayu. Jadi orang ini Lumajang yang menamakan dirinya Wiro Leksono itu pedagang kain dari Lumajang. Pas di Probolinggo banyak orang cerita tentang Bayu gitu ya. Karena di
dia merasa punya tanggung jawab, dia dulu pernah diajari oleh kakeknya untuk menulis babar, menulis sastra. Tulisannya sejarah orang dulu itu dalam bentuk tembang seperti ini kan. Maka ketika dia menemukan hal yang luar biasa di Probolinggo itu, Wiralaksono, saatnya lah saya menulis, mengabdikan kemampuan saya yang diberikan oleh kakek saya. Saya akan tulis hal yang istimewa ini, yaitu ceritanya tentang peristiwa di Bali. Niki sing ingkang nomor babar Tawang Alun menika menapa Tawang Alun dados napa nggih penghargaan Tawang Alun niku saking masyarakat Banyu, saking masyarakat iki napa saking masyarakat Banyuwangi nika menehi penghargaan nggih menika memunculkan kembali napa nggih menghadirkan waduh bahasane ngetokke melih jamane Tawang Alun menika ngagem petilasan nggih menika ngrawat petilasan ngoten niku nggih. Lajeng ingkang nomor kali menika Babat Bayu menika ditulis napa dikripto menika tahun 1800 kalih dasa. Nika dikripto kalih Wiralaksono ingkang nyambut damel pedagang kain. Wiralaksono menika diajari nulis nipun niku bentukipun tembang niku kalih kakeke kalih simbahe ngoten niku. Di Babat Bayu ini diceritakan sangat detail. Halamannya kabeh Babat ini 147 halaman, jadi sangat tebal. Penggambarannya sampai kepada hal-hal yang kecil. Kalau sekarang sangat disebut sebagai novel. Diceritakan bagaimana Pangeran Jogopati itu berada di tempat sini. Dia punya gamelan yang sangat besar. Kalau sebuah raja memiliki perangkat gamelan yang besar berarti makmur. Ya. Kemudian dia membangun benteng yang sangat besar. Digambarkan di dalam Babat ini, bentengnya itu kalau di Babat, bentengnya berupa batu bata. Lebar itu 2 meter, tingginya 6 meter. Itu. Kemudian di Babat ini diceritakan Pangeran Jogopati itu dikelilingi oleh para abdinya yang gagah perkasa, yang memiliki tekad kuat untuk mengangkat, mempertahankan harga dirinya sebagai orang Bali, sebagai orang Belambangan. Disebut, padahal ini yang mengarangkan bukan orang Belambangan, yang dulu loh, orang Lumajang. Tapi dia menulis orang Bayu adalah orang yang pantang mundur sekalipun 1 lawan 100. Begitu katanya Wiralaksono. Jenengan kalau ingin baca bukunya, saya bawa bukunya, tapi di perpustakaan daerah di depannya stadion itu di sana ada. Kalau para sepuh yang di sini ingin tahu tentang cerita ini, saya tidak perpanjang lebar. Ini saya membayangkan di tempat ini barangkali dulu adalah tempatnya benteng itu berdiri. Saya pernah tanya kepada teman-teman, apakah ada di sini bekas batu bata besar yang ada di baratnya Rawa Bayu? Ada yang mengatakan kemarin itu saya ketemu di Dispar, ada Pak, sekitar 3 km dari arah Bayu. Saya ingin datang ke sana untuk membuktikan apa yang disebut dalam Babat Bayu tadi. Niki wonten Babat Bayu menika nggih nyeritakaken niki Jogopati niku ratu nggih, raja. Raja wonten Bayu niku raja utawa ratu ingkang sugih.
Tandhanipun sugih menika merga Jogopati niku nggadahi gamelan ingkang ageng kathah ngoten niku. Komplit nggih. Nah, ten Ratu Jogopati niki nggih nggadahi benteng ingkang ageng. Bentengipun didamel saking batu bata menika bata obong nggih. Bata obong kula ingkang ageng ukuranipun wau 6 kali 8 meter. 2 meter kali 6 meter. Lebare kali meter, tinggine 6 meter niku. Nah, niki Mas Hasan Basri menika ojo-ojo Bayu menika napa wilayah niki niku riyine wonten benteng ingkang ageng menika. Niku tesih jangan-jangan ojo-ojo perkiraan. Nah, sekarang kalau tadi itu adalah dua babak yang berbicara tentang Bayu. Sekarang saya tunjukkan adalah arsip Belanda. Saya punya buku yang berjudul The Opscom Nederlands Gesang. Ini sudah diterjemahkan, saya tidak ngerti bahasa Belanda, tapi buku ini sudah diterjemahkan. Itu bangkitnya kekuasaan bangsa Belanda atas Jawa. Buku ini tebelnya hampir 700 halaman. Ya. Terdiri dari 65 bab. Ya. Buku ini pure mengumpulkan koleksi surat menyurat penguasa Belanda di seluruh Nusantara, mulai dari Ambon, mulai dari Banten, di Bali. Itu surat menyurat pegawai VOC itu yang ada di Nusantara itu dikumpulkan jadi satu di buku ini. Surat-surat dagang, surat-surat laporan dari penguasa setempat. Nah, yang bab ke-30 itu khusus membicarakan khusus koleksi surat menyurat penguasa yang ada di Bayu. Bayu saya pilih ini yang Bayu. Sebenarnya banyak yang di Pampang, yang di Puncar, itu banyak juga koleksinya di buku ini. Tapi ini yang saya kutip ini adalah yang khusus di Bayu ini. Nah, ini di daftar isinya. Ini report over the Farven van Bayu. Nah, ini tulisannya Bayu 12 Oktober 1772. Berisi laporan Kapten Henry tentang pengambil alian Bayu pada tanggal 12 Oktober 1772. Ini perang Bukitan. Ini laporannya Kapten Henry ketika benteng Bayu sudah dihadirkan. Ketika benteng Bayu yang tadi terdapat Bayu itu isinya sudah dihabiskan, isi masyarakatnya di dalamnya itu sudah lari ke hutan. Kemudian Henry menulis surat itu. Sebenarnya ada itu terjemahnya, saya baca. Tadi saya baca. Banyuwangi sendiri kan jaraknya 1771. Nah, ya. Banyuwangi. Apa? Banyuwangi. Ya. Peristiwa perangnya itu, puncak peperangannya itu adalah 1771. Okay. 18 Desember 1771 itu adalah saat ketika Pangeran Jogopati dan para prajuritnya berhasil mengalahkan dengan gemilang. Itu tanggal 18 yang menjadi hari jadi Banyuwangi itu 1771. Ada Pak, ini suratnya itu ada, tapi laporannya dari Ulu Pampang. Ada di bukunya. Dari Ulu Pampang melaporkan itu. Nah, ini yang saya tulis ini, yang ditulis di di halaman ini ya. Ya, ini Pak nih. Ini suratnya ini. Kapten Henry yang berada di Bayu menulis surat kepada Tuan Buzak di Surabaya. Ditulis langsung dari markas utama kompeni di Bayu. Ini tulisannya. Ini kan.
ditulis langsung dari markas utama company di Bayu. Jadi di Bayu di sini dulu company mendirikan markas utama. Surat ini ditulis 12 Oktober 72, hampir setahun berikutnya. Karena setelah tanggal 18 Desember itu menang, Bayu ini menang. Kemudian Belanda 2 kali nyerang. Yang pertama ke sini gagal lagi. Kemudian tanggal Oktober ini 72 menyerang lagi ke sini dengan bantuan dari Semarang dan seterusnya. Jadi Puputan Bayu itu Oktober 1772. 18. Oh, itu yang Kalau ya? perang Bayu itu berarti dalam jangka waktu 2 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun. Yang 18 Desember 71 pas menang. Pas menang. Pada bulan Desember. Tapi ini kan Londo bukan cerita. Kalau cerita, mengapa orang Bayu menang? Karena pas bulan Desember. Ketika itu Jogopati dengan menggunakan taktik perang gerilya, menyadari senjatanya mungkin. Tapi mengumumkan perang akhirnya apa? Gak apa-apa ya. Iya. Benteng Bayu disebutkan dalam ini di Luzak ini beda dengan bapak tadi itu. Kalau di ini suratnya Luzak ini Henry ini adalah terbuat dari gelondongan kayu yang diruncingi di atas, sangat rapat. Kemudian di dalamnya ada lubang-lubang persembunyian. Iya, semacam baret itu ada persembunyian. Nah, kemudian dengan taktik perang yang katakanlah yang menjebak begitu, akhirnya pasukan Bayu terkalahkan. Tapi memori saya memang lebih senang mengingat yang 18 Desember karena peperangan itu menang. Mengapa menang? Karena orang Bayu membuat banyak sumur yang dibawa di dalamnya itu dikasih upas atau racun. Dan disitulah dikatakan sama ini Henry ini orang pasukan Belanda dan pasukan dari Barat yang membantu Belanda itu banyak yang mati. Bahkan yang bantuan dari tanah seberang itu harus ditandu ke Ulu Pampang dan akhirnya kemudian harus dibawa pulang. Tapi di Babat Bayu dikatakan si Adipati Alap itu mati di kalahkan karena tombaknya Pangeran Jogopati paham gitu. Intinya pun niku Bayu tahun 18 Desember 1771 niku menang. Wonten niku saking perang kalih Belanda utawi Londo. Nah, niku arsipipun niku tertulis wonten bukunipun niki kretonipun sinten? Yang judulnya niku Bangkitnya Kekuasaan Belanda atas Jawa. Nah, Londo niku gadah catatan-catatan sedanten wonten ing Nusantara niki nggih. Wonten Nusantara niki ten arsip ten buku Bangkitnya Kekuasaan Belanda atas Jawa niki. Nggih, intine ngoten niku. Dari laporannya Henry yang 1, 2, 3 halaman ini, saya mendapat gambaran satu katanya Henry ini tadi. Kami selesai melaksanakan penggemburan terhadap para pemberontak begitu ya. Nah, saya menyaksikan di sepanjang jalan menuju benteng yang sangat kokoh itu tanaman yang sangat subur. Disebutkan di situ ada jagung, kemudian ada tembakau, kemudian dan lain-lain tadi ya. Nanti bisa saya pokoknya mulai dari bawah niku dari Derwono itu dia kesini terkesima. Dan pasukan Belanda itu tadi cukup logistik makanannya dari tanaman yang ada di sini, mulai dari bawah sampai ke atas. Tapi setelah perang itu Henry ini tadi sambat kepada Luzak yang di Surabaya tadi ini persediaan makan kita sudah habis.
kalau engkau yang Surabaya tidak kirim kami makanan, kami akan pada masa kelaparan. Begitu. Karena Bayu sudah habis dan kemudian makanan tanamannya penduduk juga sudah dihabiskan juga. Dan disebutkan ini enggak enaknya, Benteng Bayu itu telah diratakan dengan hutan. Jadi memang Belanda itu ada keinginan mungkin ya agar jejak sejarahnya tidak ada, maka sisa-sisanya itu tadi sudah dihabiskan sama sekali. Ini kabar buruknipun ingkang dados napa nggih prasasti bahwa kejayaan Bayu menika dipun luluh lantahkan, dipun ratake kalipun Belanda nggih. Ngoten niku nggih dinipun. Niku. Tapi yang paling penting sekarang ya, satu, orang Bayu harus bangga sebagai orang Bayu. Karena di tempat inilah para raja dulu pernah di sini. Prabu Tawang Alun dan Pangeran Jogopati. Dan di tempat inilah pula orang Belambangan pernah mengalami kemenangan peperangan yang sangat luar biasa. Jadi memori ini bisa menjadi energi orang Bayu untuk membangun daerah ini agar menjadi baik. Perang-perangan cepat ya. Nah, itu namanya perjalanan sejarah yang kita tidak bisa mengelak. Nah, sekarang saya lihat di Google potensi Bayu itu sangat luar biasa. Banyak sekali pemberitaan-pemberitaan, laman-laman yang menceritakan, yang mengekspor Bayu, mulai dari yang ilmiah sampai yang mitos. Yang kemarin yang terakhir adalah Desa Penari. Itu semua idealnya dibayangkan tempatnya di sini. Walaupun sampai sekarang di mana itu tempatnya Desa Penari kan masih belum ada. Tapi kalau saya membayangkan lebih tepat di sini karena katanya ada desa yang kosong di sekitar sini. Nah, kemudian potensi alam yang luar biasa itu menjadi potensi bagi orang Bayu mensejahterakan rakyatnya sendiri. Mulai dari agrowisata yang dikembangkan di sini. Mudah-mudahan ke depan orang Bayu bisa mengembangkan perkebunan rakyat yang lebih maksimal. Kemudian wisatanya jangan ditanya, ada wisata sejarah, ada wisata religi. Itu yang bangun pura yang di sebelah barat Rowo itu adalah namanya Dr. Page dari Bali. Kebetulan saya waktu itu ikut mendampingi survei ke sini, kemudian akhirnya dibangun itu Dr. Page. Dr. Page ini dokter bedah orang Bali, tetapi ketika dia membuka lembaran sejarah buyutnya, ternyata buyutnya itu leluhurnya adalah orang Belanda. Maka ia memiliki kewajiban untuk menghidupkan lagi situs-situs para buyutnya, antara lain yang ada di Bayu itu tadi. Kok ada hubungannya dengan Bali? Ketika perang Bayu itu Belambangan hubungan erat diplomatiknya dengan Bali. Kemudian yang di Bali ini kekayaan yang tak terkira juga pada untuk konteks saat ini adalah keragamannya. Di Bali ini etniknya kan bermacam-macam. Ada Madura, ada Jawa, usingnya ada di sini. Ada using. Agamanya juga begitu di sini. Saya lihat ada pura, ada masjid. Itu sulit ditemukan di tempat lain. Monggo ke depan barangkali Bayu bisa dinobatkan sebagai desa Bhinneka Tunggal Ika atau desa sejarah. Itu sangat potensial bagi desa Bayu. Saya kira begitu Pak Fathia. Masih londo niku gempur napa ngilangke kadigdayan atau kekuasaan ingkang ageng wonten ing Bayu menika, nanging kita sebagai warga Bayu menika ampun cilik ati, ampun dados gersula, ampun dados napa nggih boten semangat melih, nanging
sing ingkang perlu kita eling-eling niku kita gadahi sejarah ingkang gedhe. Ngoten niku. Terima kasih Pak Hasan Basri, terima kasih Chris. Pak Hasan Basri sudah bicara banyak bagaimana Bayu ini dikonstruksi atau dibentuk atau dibangun sebagai satu pusat kebudayaan yang terkait langsung dengan geografi Bayu sebagai pegunungan ya Pak ya, Gunung Raung ya, dan bagaimana Tawang Alun juga tidak semata-mata membangun pusat pemerintahan, tapi juga membangun kesenian lewat gamelan, dan kemudian juga ada viral tentang desa penari yang mungkin juga terkait ya bagaimana Prabu Tawang Alun memiliki gamelan yang lengkap. Saya tidak tahu apakah desa Bayu sekarang masih punya gamelan atau tidak. Jangan-jangan punyanya dangdut sama speaker yang gede-gede ini. Terus yang kedua yang mungkin menarik adalah bahwa ketinggian itu mencitrakan apa ya Pak ya? Kan ini di dalam ketinggian ke gunung ya, mencitrakan ya ketinggian itu sendiri, pencapaian hal-hal yang tinggi gitu ya. Sekarang kita bisa lihat apakah bangunan-bangunan di Desa Bayu sekarang ini masih mencitrakan tentang konsep ketinggian ini. Apakah bangunan-bangunan sekarang lebih terpengaruh oleh kota atau mempertahankan dirinya sebagai tingkat pencapaian yang tinggi itu? Karena itu juga mungkin pertemuan ini jadi penting untuk melihat apakah pemukiman itu di Banyuwangi akan sama semua gitu dari desa nelayan sampai ke gunungan seperti ini. Terus yang ketiga, pembicaraan Mas Hasan Basri melengkapi keseluruhan program dari Ulu Pampang malam ini, dari Tembok Rejos yang juga terhubung dengan Belambangan, kemudian Singonegaran, perubahan dari Belambangan ke Banyuwangi, dan kemudian Glenmore, bagaimana Hindia Belanda membangun tata kota perkebunan yang sekarang juga bergeser karena pemerintah hampir cenderung mendorong Banyuwangi ke industri wisata dan seperti meragukan apakah industri perkebunan itu menguntungkan atau tidak dan tata kotanya seperti apa. Karena Glenmore itu spesifik ya, dia seperti disebut oleh Arif dan Mas Iqbal yang meneliti Glenmore itu sebagai kota kecil di Jawa, hampir satu-satunya peninggalan tata kota Belanda yang infrastrukturnya masih bisa dilihat dari perkebunan sampai ke stasiun kereta api. Kemudian Kampung Mandar, bagian dari bagaimana Banyuwangi juga menjadi kosmopolit ya Mas ya, dengan migrasi tradisi dari kebudayaan maritim Nusantara dan berakhir di Bayu. Jadi Bayu ini jadi seperti sebuah refleksi bening untuk kita melihat kembali Banyuwangi dari sisi Bayu. Jadi Banyuwangi ini memang sudut pandangnya sangat beragam karena itu dia menjadi unik di Provinsi Jawa Timur ya. Kira-kira begitu ya Mas Hasan Basri. Perlu diterjemahkan atau tidak? Nggak usah ya. Nah sekarang ke Dea. Dea di sini diundang dalam program ini sebagai seorang seniman yang datang dari luar dan bagaimana seni merespon apa yang dialami Dea selama 2 minggu ya Dea. 2 minggu di sini
Mungkin dia bisa cerita awal datang, ngalamin kebingungan, perubahan, cara hidup, macam-macam, irama kehidupan yang berbeda sebagai orang kota di Bandung yang tidak pakai jilbab. Ya sedikit agak lucu lah itu ya. Sampai memutuskan berkarya, karyanya ada di sini. Lanjut dulu ya. Ya, saat ini Mbak Dia memaparkan nopo ingkang sampun kalih minggu wonten mriki penelitian ngantos damel karya. Nah, niki Mbak Dia badhe napa cerita ngoten niku. Monggo. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah mau hadir di diskusi kali ini. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya di Bali ini, gitu ya. Latar belakang saya itu sebagai arsitek dan saya pernah 3 tahun merancang di Bali. Jadi kalau bicara tentang Bali itu, cara merancang arsitektur itu berbeda dengan pulau-pulau lain. Ya, Mbak Dia niko memang napa iki lebih luwih fokus wonten bidang arsitektur. Mbak Dia niko nate merancang arsitektur niko wonten Bali. Nanging Mbak Dia ngraosaken Mbak Bilih napa Bayu niko gadhahi arsitektur ingkang benten kalih Bali. Ngoten. Yang menarik dari bangunan atau arsitektur, saya menyebut arsitektur itu bukan hanya sekedar bangunan di sini. Oke, Mbak Dia menika jika menawi arsitektur niku kan luwih umum niku mengenai wonten bangunan nggih. Nah, nanging Mbak Dia niku gadahi pendapat niku arsitektur niku boten wonten namung boten wonten ing bangunan mawon, nanging wonten liyanipun. Jadi ketika Pak Hasan cerita tentang dataran tinggi dan kemudian dia berhubungan dengan tempat yang penting, tempat kerajaan, itu sangat berhubungan dengan persoalan geografis. Namun di sini kan persoalannya kita melihat geografis itu, pertanyaannya kenapa gunung menjadi penting? Arsitektur ten mriki niku napa bentuk-bentuk bangunan wonten mriki niku sangat saestu dipun pengaruhi kalih lingkungan. Nggih menika mungkin nggih dipengaruhi kalih lingkungan wonten gunung. Wonten gunung niku dados pengaruh bentuk-bentuk bangunan wonten mriki. Nah, di sini saya melihat ada pengaruh kata bangunan atau kota yang berhubungan dengan konsep kosmos atau konsep penciptaan alam semesta. Nah, kenapa saya punya pandangan seperti ini? Karena sebenarnya untuk satu budaya yang memiliki ingatan yang sebenarnya kuat, dia masih merefleksikan pandangan hidup yang berbasis kosmologi atau penciptaan alam semesta ke dalam hidup kesehariannya, termasuk bagaimana rumah-rumah itu dibangun, ornamen-ornamen itu dipilih, warna-warna yang dipilih juga, dan tata letak rumah, bagaimana dia berhubungan dengan jalan, bagaimana dia berhubungan dengan mata air, bagaimana dia berhubungan dengan rowo yang dianggap suci, dan bagaimana dia berhubungan dengan gunung. Jadi konsep arsitektur kosmologis itu dia sangat peka dengan kehadiran alam apapun itu, dari gunung, batu, kemudian pohon, rumput, tanah, pasir, dan sebagainya. Dan ini menjadi penting dalam membaca arsitektur berbasis ingatan di dalam Bayu, karena saya tidak menemukan arsip apapun di Bayu ini yang bercerita tentang persoalan bangunan atau arsitekturnya. Nah, itu yang menjadi masalah gitu. Nah, ini yang kemudian saya riset. Mbak Dia niko mbok bilih napa bangunan menawi
utawa arsitektur tatanan wonten Bayu menika niku dipun pengaruhi kalih alam semesta, dipun pengaruhi kalih alam wonten iki, tatanan alam wonten dalan, wonten uwit, wonten apa, wonten gunung. Nah, niku mempengaruhi bentuk bangunan wonten mriki. Niki menurut Mbak Dia. Kemudian yang menarik ketika saya masuk ke masyarakat, mungkin saya tidak langsung mendapat data tentang fisik bangunan atau arsitektur sebagai normalnya arsitek melihat situs ya. Namun yang menarik, saya di sini mendapat cerita yang sangat berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan ruang, dan tempat ini ya bisa publik, bisa privat, bisa tempat yang sakral. Mbak Dia menika tertarik wonten satu cerita yang mungkin niku mempengaruhi tatanan wonten mriki. Kemudian berhubung tidak ada arsip atau babat yang bicara tentang persoalan arsitektur, dan saya melihat di saat ini arsitektur Bayu seperti ini, kemudian saya ya melihat data sekarang ini bagaimana arsitektur Bayu itu merupakan percampuran antara ingatan sejarah yang ada di dalam babat ini dan pengaruh modernitas. Dan disinilah yang kemudian menjadi menarik, karena ketika bicara tentang konsep sakral, konsep profan maksudnya area-area yang tidak sakral ya, itu kemudian memiliki bentuk yang baru, bukan bentuk yang tanda kutip dibayangkan seperti cerita-cerita mitologi atau kita membayangkan kerajaan itu seperti apa, bagaimana alam, bagaimana attribut. Kemudian artikulasinya menjadi berubah karena modernisasi itu masuk ke dalam desa Bayu dan bergesekan dengan ingatan. Menurut Mbak Dia menika wujud-wujud napa bentuk-bentuk bangunan wonten mriki niku dipengaruhi kalih sejarah kejayaan Bayu menika lan dipengaruhi kalih modern menika. Jadi niki bangunan-bangunan niki menurut Mbak Dia adalah campuran antara sejarah masa lalu, sejarah kejayaan masa lalu Bayu dicampur dengan modernitas atau zaman modern. Itu bisa terlihat dari bagaimana para warga sebenarnya berusaha untuk melestarikan ingatan dengan masih menggunakan misalnya ornamen. Namun ornamennya itu dibuat dengan material yang baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ornamen itu menjadi hanya sekedar ornamen atau dia memiliki fungsi kosmologis atau fungsi yang membuat sebuah ruangan itu sakral atau membuat rumah itu bermakna. Karena saya yakin di Banyuwangi ini ada arsitektur tradisional yang cara membangunnya itu berdasarkan pandangan hidup, tidak hanya berdasarkan fungsi. Nah, di sini kemudian di Bayu saya melihat banyak keragaman itu ya yang terjadi, dan ini menarik untuk dilihat bagaimana ada yang masih melestarikan, ada yang kemudian menjadi modern, tapi juga masih menjaga ingatan tentang sejarah dan bagaimana terekam di dalam ruang domestiknya dan di jalan-jalan. Nah, wujud percampuran sejarah kalian modern itu saged ketinggal saking wujud ornamen utawa hiasan-hiasan. Nah, Mbak Dia menika gadah pertanyaan utawi gadah pitakenan. Menapa ornamen niku memang disengaja damel kesakralan rumah niku napa dados napa nggih? Dados nggih sakral ngoten nggih. Kesakralan napa ornamen niku dados damel kesakralan apa ornamen niku namung dados hiasan mawon ngoten niku. Itu ya itu yang saya teliti, dan kemudian di dalam karya saya tidak mencoba untuk memberi solusi karena di sini saya tidak berlaku sebagai arsitek ya, tapi saya justru memberikan pertanyaan gitu. Ketika modernitas masuk di desa ini, bagaimana status ingatan? Karena
ingatan seorang individu ketika sangat pekat namun dikelilingi oleh artefak itu benda-benda keseharian mereka yang kemudian tumpang tindih ingatannya antara masa lalu dan masa sekarang. Itu apa yang terjadi? Ini mungkin bukan sesuatu yang harus dijawab saya. Ini kayak sesuatu yang saya tawarkan untuk misalnya direnungkan. Karena ya dari pola hidup masyarakat di sini tuh akhirnya juga sangat beragam. Ada yang sangat konservatif, namun juga ada yang sangat modern. Nah, di situ kemudian bagaimana kita menyimpulkan ulang, mendefinisikan ulang ingatan, sejarah. Arsip apa yang bisa kita pakai, karena kita tidak bisa hanya mengacu pada sejarah yang masa lalu ketika misalnya ya mungkin belum lahir gitu kan, cuma dari turun-turun dengernya. Tapi ketika melihat realita zaman sekarang kan, apakah saya masih bisa merasakan jejak tadi, misalnya gamelan tadi atau benteng atau situs sejarah itu gimana, apa bedanya dengan situs yang menjadi pariwisata atau religi? Itu menurut saya pengetahuan yang sangat penting untuk warga sini untuk bisa mempurai gitu ya fenomena yang sudah kompleks di zaman modern. Di Mbak Dia menika kripto apa damel karya menika boten wene solusi nggih. Mbak Dia membuat karya niku boten damel solusi, nanging Mbak Dia menika malah mempertanyakan, malah gadah pitakonan. Napa kalau Basuling Mbak Dia menika damel karya niku mempertanyakan apa gadai mengenai ingatan, mengenai bangunan-bangunan, mengenai percampuran antara modernitas dan sejarah masa lalu, karena Mbak Dia niki menemukan kathah bangunan modern kalian spiritual niku campur dados setunggal. Mbak Dia niku menemukan susunan bangunan menika ingkang boten dalam tanda kutip niku boten pas ngoten niku. Mungkin salah satu temuan saya adalah mungkin secara visual terlihat tidak modern, tidak tradisional gitu ya. Tapi ketika saya melihat tatanan ruang, artinya akan saya bilang arsitektur itu bukan hanya bangunan ya, tapi bagaimana tatanan ruang, bagaimana rumah-rumah itu tersusun, itu menurut saya masih merefleksikan ingatan masa lalu gitu. Cuman rumahnya memang bentuknya sudah sangat modern menurut saya. Nah, itu bagaimana konsep desa yang kemudian bicara tentang kosmologi gitu ya, hidup bersama alam, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan, itu masih dipertahankan melalui cetakan susunan tata desa di tempat ini. Kalau Anda lihat tempat desa ini itu hanya berpusat pada satu sumbu gunung Raung dan Rawabayu gitu, dan kemudian turun, dan semua tatanan desa ini mengikuti topografi bentuk aliran air yang turun dari gunung ke bawah. Jadi makanya di tempat desa ini itu, di tempat ruang belakangnya itu sungai, air, kemudian hutan, dan beberapa yang di bagian bawah itu sudah mulai ada ladang dan pemukiman juga, tapi juga sebenarnya ini masih dikelilingi oleh hutan. Jadi konsep tata letaknya itu masih sebenarnya ingin mempertahankan ingatan, namun ya rupanya atau bentuk bangunannya dengan warna-warna modern itu terpengaruh misalnya dengan mungkin produksi barang material yang ada di sini yang hanya mereka bisa akses itu. Kemudian juga soal bagaimana ketukangan atau yang
membangun itu kalau misalnya harus bikin relief atau membangun kolom kayu itu mungkin sudah susah cari tukang seperti itu, sehingga akhirnya mereka seperti membuat sebuah kolom kayu tapi dengan batu bata. Ini kolom-kolom yang Anda lihat ini adalah tipikal kolom joglo yang sebenarnya di craft atau dibuat melalui kayu. Crafting itu apa ya? Pahatan. Ini kalau Anda lihat itu mereka berusaha untuk membuat garis-garis pahatan gitu ya. Yang sebenarnya itu aslinya dari kayu, kayak di Jawa. Saya dari Jawa. Nah, tapi ini cetak kan. Nah, apakah kemudian kita sebut ini arsitektur tradisional? Apakah ini identitas Bayu? Mungkin menurut saya jangan dilihat dari bentuk mungkin. Makanya menurut saya investigasi atau riset tentang ingatan ini menjadi alternatif. Jangan lihat rupanya atau jangan lihat wujudnya, tapi coba lihat isinya, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pertanyaan Mbak Dia menikah ingatan apakah luntur mengenai ingatan masa kejayaan zaman dahulu di dalam bangunan ini. Nah, ini Mbak Dia menikah nggadahi pendapat nggih, meskipun bangunan niki wujudipun boten kaya riyin, boten ngagem kayu, boten ngagem bambu, nanging para warga masyarakat ngoten mriki niku berusaha untuk menampilkan niku ukiran-ukiran niku, meskipun wujudipun nggih cetakan menika, garis-garis cetakan menika. Nah, nanging niku mboten saged dipun tingali saking jaba kemawon. Ingatan menika apa spirit napa rohipun Bayu menika mboten saged ditingali saking bangunan saking jabi mawon. Nanging saged ditingali saking jeronipun. Nggih menika cara hiduping warga berkeluarga ngoten niku. Dia menyetop untuk sementara pembicaraannya. Nanti kalau waktu masih cukup kita bisa tambah lagi. Saya hanya ingin menyederhanakan pembicaraan dia. Kan kita kalau melihat arsitektur tuh lihatnya aja bangunan seperti benda ini gitu ya. Padahal arsitektur yang penting bukan bendanya gitu. Tapi kenapa bentuknya begini, kenapa ada garis-garis, kenapa pilihannya plastik begini, kenapa ditutup begini, kenapa ada seperti ini, kenapa dia nggak bundar gitu. Nah, dibalik itu semua sebenarnya dia pengetahuan, tapi karena kita melihat arsitektur sebagai bangunan, kita nggak tahu pengetahuannya, kita hanya tahu bentuknya. Nah, ini direfleksikan misalnya ke hiasan di tiang ini gitu. Pertanyaannya adalah apakah hiasan di tiang ini adalah cerminan dari pandangan hidup Bayu atau dia dibuat oleh pabrik gitu. Kalau misalnya dia dibuat oleh pabrik, apa yang hilang? Yang hilang adalah tukang ukir di Bayu semakin tidak ada. Karena kalau tukang ahli ukir masih ada, mungkin lebih baik memanggil ahli ukir untuk membuat hiasan ini. Nah, itu membuat ingatan-ingatan di Bayu semakin luntur, semakin menghilang. Apalagi sekarang ada HP, ingatan seluruhnya dipindahin ke HP. Apakah hal seperti itu untuk kita sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik atau sesuatu yang bisa dipertanyakan gitu? Karena kita nggak tahu juga apa yang baik, apa yang tidak baik. Sebenarnya pertemuan-pertemuan seperti ini tujuannya seperti itu gitu ya. Kalau pertemuan seperti ini lebih banyak dibuat oleh warga Dusun Bayu, mungkin akan terjadi pertukaran keahlian sudah hilang, dipetakan lagi keahlian mengukir, main gamelan, mungkin juga membuat kidung seperti di zaman Belambangan bagaimana seorang pedagang kain bisa menulis gitu ya. Artinya penulis tidak harus penulis gitu, pedagang kain pun bisa menulis. Nah, menulis itu jadi penting. Terjemahin kali ya.
Susah ya? Oh, cukup ya, gitu ya dia. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang saya kembalikan ke bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah ada yang bertanya atau memberi ingatan-ingatan lain yang mungkin penting yang di sini tidak ada gitu? Monggo bertanya atau memberi ingatan-ingatan lain atau cerita-cerita lain dalam bahasa Jawa boleh, dalam bahasa Belanda boleh, dalam bahasa Inggris boleh. Silakan, ada yang tertarik untuk ikutan? Monggo, Mas mau ikut? Monggo Pak, boleh Pak. Oh, boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali cerita atau paparan-paparan dari sekian narasumber. Itu bagi saya banyak hal yang saya belum mengerti. Pengen mengungkap juga hari ini seperti apa. Nah, harapan kami mungkin sambil jalan solusi apa kira-kira Bayu ini bisa terpoles dengan tidak meninggalkan budaya, adat, istiadat maupun apa ya, sejarah itu sendiri. Karena apa? Karena utamanya generasi tua itu kadang-kadang kalau hanya diceritakan itu kan cerita tok, tetapi kepingin mungkin ada action yang mungkin ya nggak tahu lagi ya. Kalau saya kok sepertinya seperti itu, sehingga pada gilirannya nanti ke depan ini Bayu ini akan terpoles yang pada gilirannya tidak seperti yang saya sampaikan di depan tadi, tidak meninggalkan nilai-nilai etnis maupun nilai-nilai budaya dan Terima kasih Pak Camat. Mungkin Pak Hasan Basri mau menjawab. Cukup jelas ya pertanyaan Pak Hasan ya. Solusi untuk mempertahankan jejak-jejak Bayu. Ya, terima kasih Pak Camat. Ini memang penting ketika kita orang Banyuwangi ini kan lagi bergairah untuk memperkuat lagi, membangun lagi hal-hal yang bersifat luhur. Sesuatu yang luhur itu biasanya agak dekat dengan masa lalu. Biasanya masa lalu itu diidealkan. Gitu. Kalau itu yang kita inginkan, berarti orang Bayu harus banyak menggali lagi apa saja yang masih tersisa sekarang, yang masih ada di ingatan para leluhur, para sepuh di sini itu dicatat, kemudian diungkap lagi. Kalau misalkan dapatnya itu satu paragraf, seret, ini nanti yang dapat ini bisa dikembangkan lebih. Karena sebuah kebudayaan tidak mungkin ngopi zaman dulu katanya Mbak Dea, sekarang saja tukinya di sini sekarang perpaduan. Maka Pak Camat ingin perpaduan ini lagi lebih ke identitas. Caranya yang tidak ada lain, kita cari, kita coba gali seperti apa, tentang misalkan tentang nilai-nilai, tentang ajaran-ajaran, misalkan gitu. Bayu ini kan menjadi penyangga bagi kehidupan di bawahnya. Kalau Bayu ini rusak, kota Banyuwangi bisa tenggelam oleh lumpurnya Bayu, katakanlah begitu. Jadi Bayu ini pegang kuncinya di sini. Kalau Bayu itu kering, orang Banyuwangi kota tidak punya lingkungan. Saya yakin para tetua kita punya kearifan lokal, misalkan gitu, bagaimana cara merawat mata air. Kalau ketemu kita, oh gini, kita itu kearifan lokal kita, cara merawat mata air begini. Oke. Tapi itu dulu Pak, tapi sekarang itu sudah
Oke, bisa dimodifikasi, bisa dikawinkan dengan yang dianut pemahaman masyarakat baru sekarang. Penting spirit menjaga mata air, misalkan gitu. Yang kedua, kalau kita ingin mengembalikan lagi budaya dalam wujud fisik arsitek misalkan, itu menjadi bagian pemikiran kita semua, para seniman lah Pak Afrizal gitu. Terus terang kita masih belum menemukan seperti apa sih arsitektur zamannya Prabu Tawang Alun. Kita sementara ini hanya dapat satu lukisannya, lukisan tentang Temple of Macang Putih. Ya. Itu ada lukisan, kalau lukisan berarti sebelum abad, tapi masih sangat sedikit. Alhamdulillah ini kita akan kenal dengan namanya Pak Margono yang kemarin itu talkshow di Studio, dan Pak Margono awal tahun depan ini akan launching bukunya yang kedua yang tentang periode Tawang Alun. Saya bersyukur dan saya langsung kontak Pak Margono. Kami teman-teman di Banyuwangi bersiap sedia untuk memfasilitasi acara launching dan diskusi buku itu. Kalau yang Pak Margono ini hidup, guru besar UGM, sejarah UGM, disertasinya tentang Belambangan, tapi yang ditulis periode baru, nah, the economy of Belambangan itu. Nah sekarang ini sudah selesai bukunya yang periode Tawang Alun. Kalau periode Tawang Alun minimal gapuron zamannya Prabu Tawang Alun bagaimana, istananya misalnya ada seperti apa. Nah itu nanti mungkin bisa direkonstruksi lagi untuk bangunan fisik yang ada di Bali. Spesial misalkan ketika zamannya Pangeran Jogopati. Sangat mungkin misalkan di sini kita buatkan patung yang besar tentang Pangeran Jogopati. Itu penanda fisik yang sangat penting Pak itu. Daripada di angan-angan, daripada di buku sudah ada, tapi dalam anak kita pengen tahu sekarang cepet aja yang ditangkap. Kan di bawah sana kan sudah ada monumen perang Puputan Baru, Tetenger itu ya kan, itu sudah bagus. Itu dulu kerjanya teman-teman di Haji 45 kan itu. Nah saya tadi ke sana ke Rowo, bayangan saya ya di benteng itu tadi. Seperti apa benteng pada masa itu? Monggo itu imajinasi kita, ya kan? Sedapat mungkin imajinasi itu tadi ada panduan dokumennya katakan. Saya kira itu nggak Pak Camat. Monggo Pak, terima kasih Pak Hasan Basri. Jawabannya yang paling konkret adalah mata air, bahwa semua yang ada sini terikat dengan mata air, dan bagaimana kita menjaga mata air itu. Contohnya banyak sih Pak, misalnya daerah puncak di Bogor, yang daerah puncak itu rusak, yang banjir Jakarta banjir, belum bisa diatasi. Mungkin itu jawaban yang paling jelas ya Pak Hasan. Yang kedua, kita menunggu terbitnya buku Pak Hasan Basri. Apa itu Pak? Pak Margono. Masa Pak Margono terus? Pak Hasan sekali-sekali sebagai orang Bayu. Kita menunggu Pak bukunya. Nah, sekarang dia ya dari pandangan arsitektur. Sebenarnya konsep arsitektur atau bangunan itu tadinya saya bilang bukan hanya persoalan bentuk ya. Bentuk memang bisa dibuat dengan imajinasi yang dokumen, tapi juga mungkin kita harus melihat lebih lebih jauh, dan misalnya kita lihat lebih integral gitu ya. Bagaimana bangunan ini tuh punya
disebut dengan kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu bangunan itu kalau misalnya bagus, tapi misalnya ditaruh di tempat yang salah, dia akan salah juga, akan malah membuat problem. Problemnya ya bisa lingkungan, bisa malah menjadi bikin tetangga berantem, atau misalnya malah nutupin jalan atau bikin macet. Nah, jadi arsitektur itu bisa, mungkin saya menawarkan untuk melihat arsitektur itu jauh lebih besar ya, integral, maksudnya satu kesatuan. Bagaimana kemudian ketika mau membuat sebuah penanda atau landmark atau monumen itu dilihat monumen ini tuh ditaruh di mana. Kalau ditaruh di pojok ya nggak ada yang lihat, nggak berarti nanti jadi tempat sampah atau malah dipageri ya. Terus kalau dipagerin kayak apa, kayak kuburan gitu kan. Nah, jadi kan ini yang tadi saya bilang, ada efek-efek ketika bentuk itu diletakkan di tempat yang salah, dia akan membuat orang yang ada di sekelilingnya itu melihat ruang itu bukan lagi sebagai sesuatu yang sakral misalnya, dan malah jadi sesuatu yang mengerikan, yang suwung gitu kan. Nah, itu berarti kan ada yang salah dengan persoalan pemahaman mungkin arsitektur yang terlalu fokus pada bentuk, tapi dia tidak tidak melihat susunannya itu gimana, bagaimana monumen itu berhubungan dengan jalan, bagaimana dia berhubungan dengan pohon, bagaimana dia berhubungan dengan awan misalnya. Itu semua menjadi satu poetika, monumen itu politik ya. Jadi bagaimana ditempatkan itu menjadi satu ruhnya benda itu, bagaimana dia ditempatkan, bukan bentuknya. Jadi ya saya ketika ada di Bayu, ya saya berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan ini, tapi saya akan menjadi orang yang berbeda ketika saya di Bandung gitu. Jadi roh saya ini beradaptasi dengan tempat. Itu yang saya sebut konteks ya, kontekstualisasi, beradaptasi. Terima kasih. Ya, jadi makan tadi lupa. ya, yang penting air. Yang pokok niku air, banyu yang penting banyu. Nggih menika. Nggih, kagem Mbak Dia menika arsitektur niku mboten langkung-langkung namung bangunan ngadeg apik megah. Nanging nek kleru anggenipun mapakake niku nggih saged damel masalah, saged damel congkrah. Nah, arsitektur menika kagem Mbak Dia mboten saged dinilai napa mboten saged dipiji namung aku iso ngedeke omah apik, aku iso ngedeke bangunan sing gedhe. Nanging arsitektur itu kedah linier, kedah nyambung masuk. Nah, kedah masuk kali lingkungan dipertimbangkan, ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Masuk. Kita masih ada 7 menit, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Apakah dari kawan-kawan seniman ada yang mau berkontribusi di ngobrol-ngobrol kita? Ali, Arum, Samsul, Dendi. Oke, Dendi. Sebenarnya sih sudah, kalau saya sebagai orang dari luar sudah merasa di sini sudah cukup kuat gitu. Jadi kalau saya merasa di sini tidak perlu ada polesan-polesan lagi. Keanekaragamannya sudah terjadi dan sudah saya merasa itu sudah sangat diusahakan keanekaragaman itu dijaga ketat dengan kehadiran simbol-simbol negara gitu seperti Pancasila sampai di hutan itu Pancasila itu ada gitu sampai ke petilasan itu gitu.
itu juga jadi satu keunikan bagi saya gitu. Saya nggak, seingat saya baru menemukan kali ini gitu, misalnya ada sebuah negara di tempat-tempat keramat kayak gitu, atau tempat yang dikeramatkan gitu. Saya baru kali ini ketemu. Dan juga baru kali ini saya menyaksikan memang hanya beberapa rumah, sekitar 3 rumah gitu, ada foto presiden dan wakil presiden kita gitu di rumah-rumah itu. Itu buat saya unik karena jarang di rumah ada foto presiden dan wakil presiden. Seperti kerajaan dan masa lalu dan politik negara saat ini itu coba dirajut gitu ya. Aku kira sih itu yang menarik. Oke, sakit Dibantuin. Oke, saking Mas Dendi ya, Dandi. Oke, Mas Dendi itu menilai bahwa kerukunan atau wujud kearifan Bayu menika sampun terwujud, sampun ketinggal, boten sah dipoles-poles meleh, boten sah diotak-atik meleh, nika sampun krasa. Niku mituruti Mas Dendi. Mas Dendi nemokaken keunikan itu salah setunggalipun nggih, setiap saben griyanipun warga niku wonten foto pasangan presiden beda rumah, setiap rumah. Nah, ini unik. Marganipun Mas Dendi mungkin wonten lokasi-lokasi lain, wonten wilayah-wilayah lain niki mboten wonten. Nah, Pancasila sing dadi dasar ning negara niku dugi mriki. Dan niku diilhami wonten dan yakin. Nah, niki miturut Mas Dendi mboten sah dipoles-poles meleh, mboten sah direko-reko meleh. Sampun alami. Wonten niku Mas Dendi. Ya, itu komentar dari Dendi. Waktunya cukup, ada yang tertarik mau berkontribusi? Kan nggak pernah tanggapi ya? Oh, Pak Kades. Terima kasih. Saya Kepala Desa Bayuwak ya. Jadi saya memang dilahirkan di sini. Dengan adanya kegiatan ini saya merasa terketuk hati saya. Karena Bayu ini rupa-rupanya merupakan sejarah terpenting bagi khususnya Banyuwangi. Cuma gini Pak, saya mulai dulu ingin mempertahankan sebetulnya apa yang ada di sejarah Banyuwangi. Namun banyak kendala yang saya hadapi. Karena memang Bayu ini wilayahnya terus terang ini 16.000 hektar. Namun yang dimiliki oleh masyarakat Bayu, penduduk desa Bayu ini hanya 500 hektar. Jadi hanya sedikit. Sehingga seperti Rawa Bayu itu pun ini masuk kawasan perhutani. Sebetulnya bukan kawasan perhutani, kawasan hutan lindung. Namun sekarang ini seakan-akan ini milik perhutani. Sehingga sebetulnya saya sendiri ingin ya, apa yang terjadi seperti Bapak tadi kalau perlu dibangun ya, ini seperti patung kawang alun. Ini kalau nggak salah gambar itu Pak, pada tahun 2004 saya bangun Pak. Memang dana dari Pak Minase waktu itu. Jadi uang itu ditransfer pada saya. Jadi saya bangun itu juga ada masalah. Setiap saya melakukan kegiatan apa yang ada di Rawa Bayu ini seakan-akan ada masalah dengan pihak perhutani. Bahkan kemarin aja Pak Camat itu mau mengadakan hari jadi Banyuwangi yang tempatnya di Rawa Bayu. Pak Camat minta izin sama perhutani. Saya ingat di kecamatan saya bilang, Pak Camat, sama sebetulnya izin kepada saya, karena yang punya wilayah saya, bukan perhutani, itu guyon kan lagi. Nah, inilah yang jadi persoalan-persoalan untuk mempertahankan sejarah yang ada di Bayu ini.
Saya pun sebetulnya punya keinginan ya, Rawabayu ini dengan luas ya, Rawabayu ini lokasi Rawabayu 3 hektar, lokasi pendukung ini 8 hektar. Kalau itu ya ada 11 hektar dan sejarah Indramayu Mampang ini merupakan suatu wisata religi, wisata alam, dan wisata sejarah. Mungkin kalau dibandingkan dengan wisata-wisata lain, Rawabayu itu tidak kalah ya, baik ini dari pengunjung mancanegara ataupun pengunjung lokal, karena ini alami Rawabayu itu. Sehingga kami sendiri selaku kepala desa, saya merasa suatu kesulitan. Bahkan dulu Pak, saya mau membangun jalan ini juga kesulitan. Bahkan saya sendiri Pak, bagaimana jalan menuju Rawabayu ini kita perlebar. Bahkan kemarin sudah musreng Bangdes, ini 3 tahun saya mengusulkan jalan ini diperlebar 1 meter sehingga 5 meter. Ini sudah saya pertahankan selama sampai saat ini belum ada. Alangkah baiknya mungkin Pak Bisri ya, saya ikut minta tolong bagaimana pemerintah daerah ikut serta mempertahankan ya keadaan Rawabayu, sejarah Bayu ini, karena merupakan suatu hari cikal bakalnya Banyuwangi di Bayu ini. Coba kalau ini pemerintah daerah yang ikut serta mempertahankan, saya kira tidak mendapat suatu kesulitan. Suatu contoh, wisata Rawabayu dengan luas 11 hektar itu ya kita minta dari Kementerian KHK, apa dikelola desa atau dikelola Pemda, insya Allah mungkin bisa sejarah-sejarah itu dikembangkan. Apalagi tadi saya mendengar paparan dari Pak Dian ya, Mbak Dian itu tadi kalau arsitek itu tidak melihat apa ya bangunannya tapi wujudnya, seperti dari Pak Basri, air di sini harus dipertahankan airnya. Tapi bagaimana kita mempertahankan air itu kalau lokasinya ini dikuasai oleh orang lain? Suatu contoh, ini sepanjang sungai ini dikuasai oleh perhutani sama perkebunan. Desa Bayu itu perkebunan aja 2000 hektar. Dan di sepanjang sungai kanan kiri ini sudah kayunya ditebangi tanggul pisang. Bahkan kalau di sekitar Rawabayu sebetulnya itu tidak layak tanaman pinus, karena pinus ini menyerap air. Sebetulnya sekitar air ini mungkin ditanami bendo ya, seperti sokon, seperti kolang kaling, bambu. Bahkan saya pernah ikut ya kongres sungai ini 2 kali. Yang pertama di Semarang, yang kedua itu di Malang tanggal 24 sampai 27 bulan 7 2016. Itu kongres sungai se-Indonesia. Saya ikut di sana. Ini kalau bambu ini kurang lebih bisa menyimpan air 5.000 liter satu rumput. Itu bayangkan. Dulu di sini Pak ya, saya kecil di sini, sungai itu besar. Rawabayu itu banyak sumber. Ya, sekarang sumber banyak yang mati. Kalau saya mau mempertahankan, misalnya masyarakat saya kerahkan, ayo kita nanam ini bambu, ini kolang kaling, ini nanti kita tetap bertanggung pihak perhutani, karena ini wilayah di perhutani. Nah ini kita sulit, kita bisa melakukan sesuatu apabila tidak ada kendala. Itulah saya minta bantuan sama Pak Presiden, bagaimana ini persoalan-persoalan ini yang memecahkan itu Pemda, bukan desa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kades.
Kades berusaha berjuang bagaimana Desa Bayu statusnya berubah menjadi hutan lindung ya Pak Kades. Saya kira tepuk tangan untuk Pak Kades ya.